Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas bab tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Teori pembentukannya bumi. Teori nebula kabut. Teori nebula dikemukakan oleh Immanuel Kant pada 1753 dan Peter de Lapes pada 1796. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen. Suatu waktu, kabut tersebut berproses dan berputar dengan sangat kencang. Jika digambarkan mungkin seperti pusaran angin. Dari sana terbentuklah bulatan besar yang memiliki gaya gravitasi, yaitu matahari. Teori pasang surut gas. Tidak. Teori pasang surut gas dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey pada tahun 1918. Pada teorinya, mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya terjadi pasang surut pada tubuh matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Gunung-gunung tersebut membuat sebuah lidah pijar dengan merentang panjang. Lalu lidah pijar ini membentuk perapatan gas-gas yang kemudian terpecah belah. Akhirnya terbentuklah benda-benda yang kita kenal sebagai planet, salah satunya yaitu bumi. Teori Big Bang. Dalam teori ini dikemukakan bahwa tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan proses selama miliaran tahun. Teori ini menyebutkan bahwa alam semesta terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran ini sangat cepat sehingga menyebabkan beberapa terlepas dari pusatnya. Dalam teori ini disebutkan bahwa ada bagian besar yang membuat cakram raksasa. Cakram raksasa ini meledak membentuk nebula. Nebula ini mendingin selama 4,6 miliar tahun. Dalam proses ini akhirnya terbentuklah Bima Sakti. Namun bagian-bagian kecil dari kabut raksasa mendingin dan memadat sehingga akhirnya menjadi planet-planet. Teori planetisimal. Teori ini dikemukakan oleh Forrest Ray Martin, seorang astronom Amerika, dan Thomas C. Chamberlain, ahli geologi pada tahun 1916. Dalam teorinya, mereka mengemukakan bahwa matahari sudah ada sejak awal. Suatu ketika, ada bintang yang lebih besar dari ukuran matahari mendekati matahari. Hal ini mengakibatkan terjadinya daya tarik pasang pada matahari sehingga ada sebagian materi matahari yang terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Lama-kelamaan, material tersebut menyerupai lidah api raksasa dan menjauh dari matahari. Namun material-material yang kecil tersapu oleh material yang lebih besar, kemudian bersatu dan berputar pada orbitnya. Pada akhirnya terciptalah planet-planet. Pembentukan benua. A. Teori Alfred Wegener. Berdasarkan teori apungan benua dari Alfred Wegener, kerak bumi tersusun atas berbagai lempeng-lempeng tektonik yang saling bergerak, baik menjauhi, mendekati, atau bergeser antara satu sama lain. Pergerakan lempeng tektonik ini membentuk benua, lautan, dan pegunungan di bumi. Bertemunya antara dua lempeng seperti ini dinamakan gerak bertumbuk subduction. Sedangkan daerah yang menjadi tempat tumbukan lempeng-lempeng disebut subduction zone atau zona tumbukan. Zona subduksi terjadi di sekitar tepi Samudra Pasifik, lepas pantai barat Amerika Serikat, Kanada, Alaska, Rusia, Jepang, dan Indonesia. Wilayah ini disebut Pacific Ring of Fire, dan zona subduksi ini bertanggung jawab atas gempa bumi, tsunami, dan terbentuknya gunung berapi. Pergerakan benua ini menyebabkan pernah terbentuknya benua raksasa yang disebut dengan Pangea. Benua ini terbentuk sekitar 335 juta tahun yang lalu dan kemudian terbelah menjadi benua-benua saat ini sekitar 175 tahun yang lalu. Penyatuan dan pemisahan benua ini merupakan contoh aktivitas lempeng tektonik. Pada masa ini, seluruh benua dan di bumi menyatu menjadi Pangea.
yang dikelilingi oleh lautan luas yang sering disebut Pantalasia. B. Teori lempeng tektonik. Lempeng tektonik teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan. Struktur lapisan bumi. Kerak bumi. Kerak bumi adalah bagian terluar dari lapisan bumi yang memiliki tebal antara 5-80 km dan terdiri dari dua macam, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Selimut bumi. Selimut bumi atau mantel adalah lapisan bagian dalam setelah kerak bumi yang bersifat melindungi bagian dalam bumi. Lapisan ini menempati bagian bawah dari kerak bumi. Pada umumnya selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama litosfer, yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Yang kedua adalah astenosfer lapisan. Setelah litosfer adalah astenosfer. Lapisan ini berada di bawah litosfer, berwujud agak kental dengan ketebalan sekitar 100-400 km. Para ahli menduga mungkin lapisan ini sebagai tempat formasi magma atau magma induk. Dan pada lapisan ini sintesa batuan mineral dibentuk. Karena wujudnya yang tidak padat, maka massa yang di atasnya dapat bergerak. Yang ketiga adalah mesosfer, berwujud padat dengan ketebalan rata-rata 2.400-2.750 km, terletak di bawah astenosfer. Pada lapisan ini, materi penyusunnya kemungkinan berupa peridotit. Yang terakhir adalah inti bumi. Inti bumi adalah lapisan bumi yang terletak paling dalam di bawah mantel bumi yang merupakan pusat bumi. Inti bumi memiliki 2 bagian, yaitu inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Perkembangan kehidupan bumi. Masa Arkeozoikum. Masa ini terjadi pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu dan disebut juga kehidupan purba. Terbentuknya hidrosfer dan atmosfer serta kehidupan primitif di samudra. Masa Paleozoikum yang terjadi 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Masa Kambrium bermunculan hewan invertebrata dengan kerangka luar dan cangkang. Zaman Ordovisium muncul hewan tanpa rahang, agnathan, dan beberapa jenis hewan bertulang belakang. Zaman Silur, di zaman ini merupakan waktu peralihan kehidupan air ke darat. Zaman Devon, ini jenis ikan yang tumbuh di darat berkembang biak secara pesat. Zaman Karbon Kuali, muncul reptil dan serangga raksasa. Benua menyatu dengan membentuk masa daratan yang disebut Pangea. Zaman Perm, di mana pada zaman itu amfibi kurang begitu berperan dan muncul tumbuhan konifer seperti pohon pinus dan pohon cemara. Masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum ini terjadi 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Di zaman Trias, dinosaurus, reptilia laut, dan kura-kura berukuran besar pertama kali muncul. Zaman Jura merupakan zaman di mana dinosaurus berukuran besar menguasai daratan, laut, dan udara. Benua Pangea memisahkan diri. Zaman Kapur pada zaman ini merupakan akhir dari kehidupan binatang-binatang raksasa. Kenozoikum. Masa Kenozoikum pada masa ini terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier yang terjadi 65 sampai 1,5 juta tahun yang lalu dibagi menjadi 5 kala, yaitu kala Paleosen, munculnya hewan pemakan rumput; kala Eosen, punahnya mamalia purba; kala Eligosen, laut menyempit; kala Meosen, padang rumput semakin meluas; dan kala Pliosen, suhu bumi semakin dingin. Kemudian masuk pada zaman kuarter yang terjadi 1,5 juta tahun yang lalu sampai saat ini terbagi menjadi 2, yakni kata
Plietosen, zaman es, dan kata Holosen. Pada masa Plietosen ini iklim di bumi menjadi hangat dan muncul manusia purba. Memasuki kala Holosen, pada masa ini manusia modern muncul sampai saat ini. Akibat revolusi bumi, pergantian musim, perbedaan siang dan malam, perubahan letak rasi bintang, gerak semu tahunan matahari, dan kalender Masehi. Akibat rotasi bumi, terjadinya siang dan malam, gerak semut harian matahari, pembelokan arah angin, adanya perbedaan waktu, dan percepatan gravitasi. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah perkataan dan lain-lain.